Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Vision Virtual SMPIT Insan Sejahtera Online Education. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran matematika. Perkenalkan, nama Ibu Lailia Fadilah, bisa dipanggil Bulia. Menu pembelajaran hari ini terdapat kompetensi dasar, literasi, materi, contoh soal, dan penugasan. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini ya. Halo Metusias, balik lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita masih tetap pada bab bilangan pecahan dan masih tetap juga di kompetensi dasar 3.1, yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada pecahan. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk ke menu pembelajaran pada hari ini, di mana waktu minggu kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis pecahan secara sekilas. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas jenis-jenis pecahan secara rinci atau detail. Nah, keempat dari jenis-jenis pecahan itu, yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua ada pecahan campuran, yang ketiga ada persen, dan yang keempat ada pecahan desimal. Nah, kita langsung saja ke topik yang pertama, yaitu pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini sudah kita pelajari nih. Bentuk umumnya juga sama seperti materi yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya, di mana pecahan biasa ini memiliki bentuk umum A per B. A ini dapat kita sebut dengan pembilang, dan B dapat kita sebut dengan penyebut. Serta syarat tambahannya adalah B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, seperti pada halnya bab bilangan bulat kemarin, bahwa ada bilangan yang positif dan negatif, tentunya di pecahan juga ada. Nah, di sini ada yang disebut pecahan positif. Tentunya garis bilangannya seperti ini ya, di mana tengahnya itu ada 0. Lalu dari bilangan yang menuju ke arah kanan itu adalah bilangan pecahan positifnya. Di sini ada contohnya, yaitu 1/4, 1/2, 3/4, dan 1/1. Atau 1/1 ini dapat kita tuliskan satu aja ya, tapi karena di sini kita menggunakan pecahan, jadi kita tulisnya 1/1. Terus yang kedua itu ada jenis pecahan negatif. Nah, tentunya kalau pecahan negatif berarti dari 0 tuh menuju ke arah kiri, dia akan bernilai negatif. Nah, di sini contohnya ada negatif 1/4, negatif 1/2, negatif 3/2, dan negatif 1/1. Terus kalau misalkan nanti di operasi pecahan kalian menemukan ada pecahan positif dan pecahan negatif, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cara pengerjaan bilangan bulat kemarin ya. Jadi masih sama, hanya yang berbeda ini bentuknya seperti pecahan gitu. Oke, untuk yang topik kedua yaitu pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini memiliki bentuk umum A, B per C. Nah, dengan C-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kan kalau di definisi B yang tidak boleh sama dengan 0, karena B itu posisinya sebagai penyebut. Nah, di sini C-nya ini yang disebut dengan penyebut ya. Jadi tidak boleh 0 penyebut itu. Nah, dan dapat diubah ke bentuk pecahan biasa, yaitu, nah kalau misalkan ada pecahan campuran lalu kita ingin ubah ke bentuk pecahan biasa, maka rumusnya adalah A kali C lalu ditambah B dan dibagi C. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Nah, pertama di sini bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke biasa. Contohnya di sini ada 2, 1/3. Nah, sesuai rumusnya ya, kita akan pakai rumus yang ini. Di mana A kali C tambah B per C. Nah, A-nya itu kan 2, berarti kita akan menuliskan 2 dikali C-nya itu atau penyebutnya itu 3. Nah, ditambah B-nya itu adalah 1. Lalu per C atau per 3. Sehingga 2 dikali 3 itu jawabannya adalah 6. Lalu 6 tambah 1 per 3. Atau jawabannya adalah 7/3. Jadi pecahan campuran 2 1/3 dapat diubah ke pecahan biasa menjadi 7/3. Nah, seperti itu ya cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Sepertinya
contoh yang ada di bawah ini nih, pecahan biasa ke campuran. Contohnya di sini ada 7/3. Nah, kita akan menggunakan bagi kurung. Nah, ini pasti sudah dipelajari sewaktu di sekolah dasar ya. Berarti ini 7 lalu akan kita bagi dengan 3. Nah, kita akan mencari nih titik-titik dikali 3 itu jawabannya 7 atau di bawah 7. Ternyata kalau kita lihat dari perkalian 3 kan 1 kali 3, 3. Lalu kalau misalkan 2 kali 3 kan 6. Kalau 3 kali 3, 9. Nah, ini udah terlalu besar ya, jadi kita nggak pakai yang 3 kali 3, tapi yang di bawah 7 yaitu 6. Sehingga kita tulis di sini 2. 2 kali 3 adalah 6. Lalu kita kurangi. 7 kurang 6 jawabannya 1. Nah, cara penulisannya adalah jawabannya dulu, berarti kita tulis 2. Baru tulis sisanya ini ya 1. Sisanya itu yang di bawah berarti 1. Dan pembaginya yaitu 3 ini ya, berarti per 3. Sehingga 7/3 itu dapat diubah menjadi 21/3. Nah, ini ya. Kebalikan dari soal yang di atas. Kalau yang di atas diubah ke pecahan biasa, kalau yang di bawah diubah ke pecahan campuran. Nah, cara membaginya dengan bagi kurung saja. Selanjutnya adalah persen. Nah, persen di sini memiliki bentuk umum A per B yang dikalikan dengan 100%. Dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita langsung ke contoh saja ya. Misalkan di sini ada 1/2. Nah, 1/2 ini akan kita ubah ke bentuk persen. Berarti tinggal 1/2 dikalikan dengan 100% ya. Nah, di sini kita coba dulu pembagian ya. 100 dibagi 2 kan 50 ya. Nah, sekarang 50 dikali dengan 1. Berarti 50 ya. 50%. Terus nih, kalau misalkan contoh yang kedua, ubahlah 3/2 ke bentuk persen. Berarti 3/2 kita kalikan dengan 100%. Nah, utamakan pembagian terlebih dahulu supaya nanti lebih mudah. 100 dibagi 2 itu kan 50. 50 dikali 3. Nah, jawabannya adalah 150%. Jadi, untuk soal-soal persen cukup dikalikan dengan 100% aja pecahannya ya. Oke, dan yang terakhir itu ada pecahan desimal, di mana pecahan desimal ini, nah misalkan ada 2345,678. Nah, cara bacanya ini bukan 678 ya. Jadi kalau misalkan udah di belakang koma, kita sebutin satu-satu aja angkanya. Jadi 2345,678. Jangan sampai di antara kalian gitu menyebutkan ini tuh 678 karena ini bukan di belakang koma gitu ya istilahnya. Nah, coba kita lihat di sini 5 ini sebagai satuan. Lalu 4 ini sebagai puluhan, 3 ini sebagai ratusan, dan 2 sebagai ribuan. Lalu untuk yang di belakang komanya ada 6, ini persepuluhan. Persepuluhan tuh artinya berarti angka per 10 gitu ya. Lalu ada 7 nih, di sini disebutnya perseratusan, berarti suatu angka per 100. Nah, karena di sini angkanya 6 berarti ya 6. Kalau di sini angkanya 7 berarti 7. Dan yang nomor 8 ini angka 8 disebutnya adalah perseribuan, berarti suatu angka per seribuan. Nah, karena di sini angkanya 8 berarti kita tulis 8 aja ya. Ini karena dicontoh. Selanjutnya adalah, nah coba kita lihat contoh nih, ubahlah pecahan biasa ke desimal. Nah, kalau misalkan pecahan biasa diubah ke desimal itu ya pakai bagi kurung aja ya. Misalkan nih 1 dibagi 2. Nah, ada nggak perkalian 2 yang hasilnya 1? 1 kali 2 kan udah 2 ya. Nah, karena ini sudah terlalu besar, jadi kita pinjam nih 0, nah ini waktu SD udah pernah belajar ya. Kalau dia udah 0, kita tambahin 0 di sini jadi 10. Kira-kira titik-titik dikali 2 hasilnya 10 atau di bawah 10 ada nggak? Nah, coba kita cari. 2 kali 2 itu 4, terus 2 kali 3 itu 6,
2 kali 4 itu 8 dan 2 kali 5 itu 10. Berarti ada ya, kita pakai 5. Berarti 5 dikali 2 jawabannya 10. 10 kurang 10, 0. Sehingga 1 dibagi 2 itu jawabannya adalah 0,5. Nah, kita tulis di sini 0,5. Nah, yang kedua nih, misalkan ada 3/2. Nah, sama ya, kita akan mencoba dengan bagi kurung. Nah, misalkan 3 dibagi 2. Ada nggak 1 kali perkalian 2 gitu yang hasilnya itu 3 atau di bawah 3? Nah, coba kita cari 1 kali 2, 2 kali 2, 4. Nah, ternyata yang mendekati itu yang pertama. Berarti kita tulis 1 ya. 1 kali 2, 2. Lalu 3 kurang 2, 1. Nah, karena kita akan mengubah ke desimal, jadi nih minjem komanya jadi 1 koma. Kalau dia ada 1 koma berarti di sini tambah 0 jadi 10. Nah, tadi udah ya bahwa 5 kali 2 adalah 10, berarti kita tulis 5. 5 kali 2 10. 10 kurang 10 itu 0 ya, habis. Sehingga jawabannya adalah 1,5. Nah, ini cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, bagaimana kalau yang kedua nih, mengubah pecahan desimal ke biasa? Contohnya di sini ada 0,6. Kita lihat di sini. 6 ini dia merupakan persepuluhan, perseratusan, atau perseribuan. Ternyata posisinya ada di persepuluhan ya. Nah, kalau persepuluhan tadi yang sudah Ibu ajarkan berarti titik-titik per 10. Nah, angkanya itu 6 berarti kita tulis 6. Berarti udah 0,6 dapat kita ubah ke pecahan biasa menjadi 6/10. Soal yang kedua, nah kita lihat angka yang terakhirnya. Ini kan satuan, duanya satuan. Lalu tiganya adalah per sepuluhan. Nah, untuk yang 5 ini adalah per seratusan. Berarti di sini suatu angka per seratusan. Nah, karena di sini angkanya itu ada 2 dan 3, kan kalau di sini 0 saja berarti gak usah masuk. Karena di sini ada 2 dan 3 berarti kita tulis 2, 3, 5. Nah, kita tulis 235 per 100. Sepertinya tidak usah disederhanakan ya, jadi jawabannya cukup seperti ini aja karena mungkin terlalu lama ya bagi kalian yang belum terbiasa menyederhanakan. Jadi jawaban sampai sini saja sudah Ibu betulkan ya, tidak perlu disederhanakan. Jadi 2,35 itu dapat diubah ke pecahan menjadi 235 per 100. Nah, seperti itu. Untuk pecahan desimal. Selanjutnya adalah tugas, di mana di sini silahkan buka buku paket latihan mandiri matematika. Kerjakan halaman 20, nomor 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 34, dan 35. Silahkan lingkari dulu buku-buku, maksudnya lingkari dulu nomor-nomor ini di buku latihan mandiri ya. Nanti untuk pengiriman tugas seperti biasa itu melalui Google Form nanti akan tersedia di Vision. Oke, thanks for watching. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Jika ada pertanyaan yang ditanyakan, silahkan hubungi melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.